sebuah desa kecil di pinggir kota, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Wira. Rambutnya telah memutih, tubuhnya ringkih, dan ia selalu mengenakan pakaian yang lusuh. Setiap hari Pak Wira berjalan kaki menyusuri desa dengan tongkat kayu, membawa karung kecil di pundaknya. Kebanyakan orang mengira isi karung itu adalah barang-barang rongsokan yang ia kumpulkan untuk dijual. Pak Wira jarang berbicara dengan orang lain, dan ia lebih sering terlihat duduk di bawah pohon beringin besar di pinggir desa. Anak-anak suka mengejeknya, menyebutnya kakek miskin. Beberapa pemuda bahkan sering tertawa sambil berkata, "Untuk apa hidup kalau hanya mengais sisa-sisa?" Namun tak ada yang tahu bahwa setiap malam Pak Wira selalu berdoa dengan khusyuk di rumah kayunya yang kecil. Rumah itu terletak di sudut desa, hampir tersembunyi oleh semak-semak. Ia hidup sendiri sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Banyak yang berpikir bahwa Pak Wira benar-benar tak punya apa-apa. Hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Arya sedang mencari kayu bakar, menemukan Pak Wira tengah menolong seekor burung yang terjebak di semak berduri. Burung itu terluka dan Pak Wira dengan sabar merawatnya. "Kenapa repot-repot kek? Itu hanya burung kecil," tanya Arya heran. Pak Wira tersenyum kecil dan menjawab, "Nak, hidup itu bukan tentang besar atau kecilnya sesuatu, tapi tentang seberapa besar kita bisa memberi arti. Kalau kita bisa menolong, kenapa tidak?" Arya terdiam. Ia tak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Namun rasa penasaran membuatnya diam-diam mengikuti Pak Wira ke rumahnya. Betapa terkejutnya Arya ketika ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Di dalam rumah kecil itu terdapat rak-rak penuh dengan buku dan sebuah meja sederhana dengan tumpukan kertas-kertas yang berisi catatan tangan rapi. Arya terpaku menatap isi rumah Pak Wira. Rak-rak kayu yang tampak usang itu penuh dengan buku-buku tebal, sebagian besar berdebu. Di atas meja ada kertas-kertas penuh tulisan tangan yang rapi dan diagram yang tak ia mengerti. Rumah kecil yang dari luar tampak sederhana ternyata menyimpan sesuatu yang tak terduga. Arya memberanikan diri bertanya, "Kakek, ini semua milik kakek. Apa kakek suka menulis?" Pak Wira tersenyum hangat sambil duduk di kursi kayunya yang sudah usang. "Iya nak, aku menulis sejak muda. Itu caraku mencurahkan pemikiran dan pengalamanku. Meski hidup sederhana, aku tak pernah berhenti belajar. Pengetahuan adalah harta yang tak ternilai." Arya semakin heran. Bagaimana mungkin seorang pria tua yang terlihat miskin memiliki begitu banyak buku? Dan untuk apa ia menyimpan semua itu jika ia hidup sendiri tanpa ada yang membacanya? Kenapa kakek tidak membagikan semua ini kepada orang-orang? Mungkin anak-anak di desa akan senang belajar dari kakek, ujar Arya. Pak Wira terdiam sejenak lalu berkata, "Nak, banyak orang di desa ini melihatku dari penampilan luarku. Mereka mengira aku tak punya apa-apa. Tapi mungkin inilah saatnya aku berbagi." Keesokan harinya, Arya membantu Pak Wira membersihkan rumahnya. Ia memindahkan buku-buku keluar dan menyusun meja kecil di depan rumah. Beberapa anak-anak desa yang biasanya mengejek Pak Wira mulai penasaran dan mendekat. Awalnya mereka hanya mengintip dari jauh, tapi Pak Wira menyapa mereka dengan ramah. "Siapa di sini yang suka mendengar cerita?" tanya Pak Wira sambil tersenyum. Anak-anak itu saling berpandangan, lalu mendekat dengan ragu. Pak Wira membuka salah satu buku tua dan mulai bercerita. Ia menceritakan tentang perjalanan seorang penjelajah yang berkeliling dunia, mengajarkan keberanian dan rasa ingin tahu kepada anak-anak. Hari demi hari semakin banyak anak yang datang. Bahkan para orang tua mulai tertarik. Mereka mendengar tentang kebijaksanaan Pak Wira dan mulai menghormatinya. Ternyata Pak Wira adalah seorang mantan guru besar yang dulunya mengajar di kota besar. Namun setelah pensiun, ia memilih hidup sederhana di desa untuk menikmati ketenangan. Kenapa kakek memilih hidup seperti ini? Bukankah kakek bisa hidup nyaman dengan semua pengetahuan dan pengalaman kakek? Tanya Arya suatu hari. Pak Wira tersenyum, tatapannya penuh makna.
Kebahagiaan sejati nak bukan tentang memiliki harta melimpah, tapi tentang berbagi apa yang kita punya meski sedikit. Hati yang damai lebih berharga daripada rumah besar atau pakaian mewah. Kabar tentang Pak Wira menyebar ke desa-desa lain. Orang-orang mulai berdatangan untuk mendengar ceritanya dan belajar darinya. Beberapa bahkan menyumbangkan buku dan perlengkapan belajar. Rumah kecil Pak Wira akhirnya berubah menjadi tempat belajar sederhana bagi anak-anak desa. Arya yang awalnya hanya pemuda biasa belajar banyak dari Pak Wira. Ia menjadi sosok yang peduli pada sesama dan mulai membantu mengajar anak-anak. Suatu hari Arya bertanya, "Kakek tidak pernah marah pada mereka yang dulu mengejek kakek?" Pak Wira menggeleng. "Mengapa harus marah? Kebencian hanya menambah beban. Lebih baik kita memberi mereka contoh yang baik agar mereka belajar dari tindakan kita, bukan dari kata-kata kita saja." Pak Wira hidup hingga usia lanjut, meninggalkan warisan yang tak ternilai, ilmu kebaikan hati dan inspirasi bagi banyak orang setelah ia tiada. Arya melanjutkan perjuangan kakek itu mengelola rumah kecilnya yang kini menjadi perpustakaan desa. Pesan moral, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Di balik kesederhanaan seseorang bisa jadi tersembunyi harta yang jauh lebih berharga daripada emas atau permata. Kebahagiaan sejati ada pada memberi dan berbagi dengan sesama.